Tenangkan napasmu sejenak. Dimanapun kamu berada sekarang, berhentilah sebentar. Halo, aku menyapamu bukan sebagai pengajar, bukan pula sebagai orang yang lebih tahu, melainkan sebagai sesama manusia yang sedang belajar menenangkan pikirannya. Jika hari ini terasa berat, jika hidup seakan menekan dari segala arah, izinkan aku mengatakan satu hal dengan lembut. Mungkin bukan hidupmu yang berat, tetapi pikiranmu yang terlalu penuh. Orang-orang Stoik dahulu percaya bahwa penderitaan tidak lahir dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita atas peristiwa itu. Bukan dunia yang membuat kita lelah, melainkan pikiran yang tak pernah berhenti berbicara. Di ruang hening ini aku mengajakmu untuk tidak melawan apapun, tidak menyalahkan apapun, cukup hadir dan mendengarkan. Karena di saat pikiran mulai tenang, hidup perlahan terasa lebih ringan. Mari kita mulai dengan satu napas yang jujur dan satu kesadaran yang sederhana. Hidup pada dasarnya tidak pernah berniat untuk memberatkan siapapun. Ia hanya bergerak, seperti alam bergerak. Pagi datang tanpa meminta izin, malam turun tanpa perlu persetujuan. Hujan jatuh bukan untuk menyusahkan, dan matahari terbit bukan untuk menyenangkan. Semua hanya berjalan sesuai kodratnya. Namun manusia sering merasa hidup ini terlalu berat. Bukan karena beban yang dipikul terlalu besar, melainkan karena pikiran yang tak pernah diletakkan. Kita membawa masa lalu kemana-mana, penyesalan, rasa bersalah, kata-kata yang seharusnya tak terucap, keputusan yang ingin diulang. Semua itu hidup kembali setiap hari di dalam kepala. Lalu kita tambahkan masa depan, kekhawatiran, ketakutan, bayangan kegagalan, dan harapan yang belum tentu terjadi. Pikiran menjadi ruang yang sesak, dan di ruang yang sesak itu napas pun terasa berat. Para filsuf Stoik memahami hal ini jauh sebelum dunia menjadi bising. Epictetus pernah berkata, manusia terganggu bukan oleh hal-hal itu sendiri, melainkan oleh pandangannya terhadap hal-hal tersebut. Satu peristiwa yang sama bisa terasa ringan bagi satu orang dan terasa menghancurkan bagi yang lain. Perbedaannya bukan pada peristiwa, tetapi pada pikiran yang menilainya. Bayangkan dua orang berdiri di bawah hujan. Yang satu mengutuk langit, merasa dunia tidak adil. Yang lain menerima basahnya pakaian dan melanjutkan langkah tanpa drama. Hujannya sama, langitnya sama. Yang berbeda hanyalah isi kepala mereka. Pikiran yang terlalu penuh selalu ingin mengendalikan segalanya. Ia ingin masa lalu berjalan sesuai keinginannya. Ingin orang lain berubah mengikuti harapannya. Ingin masa depan patuh pada rencananya. Dan ketika dunia menolak dikendalikan, pikiran itu frustrasi, marah, lelah. Marcus Aurelius menulis dengan sangat jujur, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar sana. Kalimat ini sederhana, tetapi jika benar-benar dipahami, ia bisa meringankan seluruh hidup. Banyak penderitaan lahir karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak berada di tangan kita. Cuaca, penilaian orang lain, keputusan masa lalu, waktu yang terus berjalan. Semakin keras kita mencengkeram, semakin sakit tangan kita sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi dingin. Ia mengajarkan untuk menjadi jernih. Merasa sedih bukanlah kelemahan, merasa kecewa bukanlah kegagalan. Namun tenggelam di dalamnya tanpa kesadaran, itulah yang membuat hidup terasa berat. Perhatikan pikiranmu sehari-hari. Berapa banyak hal yang benar-benar terjadi dan berapa banyak yang hanya kamu bayangkan. Berapa banyak penderitaan yang nyata dan berapa banyak yang lahir dari cerita di kepalamu sendiri. Kita sering menyiksa diri dengan dialog batin yang kejam. Kita berkata pada diri sendiri, aku seharusnya lebih baik, aku gagal, aku tertinggal, aku tidak cukup. Padahal hidup tidak pernah meminta kita sempurna. Hidup hanya meminta kita hadir. Seorang Stoik belajar memilah apa yang berada dalam kendaliku dan apa yang bukan. Usahaku, sikapku, niatku, itu milikku. Hasil reaksi orang lain, takdirmu itu bukan. Di pemilahan sederhana inilah beban mulai berkurang. Ketika kamu berhenti memaksa dunia dan mulai merapikan pikiran, hidup tidak lagi terasa seperti musuh. Ia menjadi ruang latihan. Setiap hari adalah kesempatan untuk merespons dengan lebih tenang, lebih jujur, lebih ringan. Ketenangan bukan datang karena hidup menjadi mudah, melainkan karena pikiran berhenti melawan kenyataan.
Dan mungkin di saat kamu mendengarkan ini, kamu mulai menyadari satu hal kecil namun penting, bahwa beban itu tidak berada di bahumu, melainkan di kepalamu. Dan kabar baiknya, pikiran bisa dilatih untuk melepaskan. Seorang stoik tidak menenangkan pikiran dengan melarikan diri dari dunia. Ia menenangkannya dengan berdiri tepat di tengah kenyataan, tanpa ilusi, tanpa drama berlebihan. Latihan pertama selalu dimulai dari yang paling sederhana, menyadari apa yang sedang terjadi sekarang. Bukan kemarin, bukan besok, tapi sekarang. Marcus Aurelius melatih dirinya setiap pagi dengan mengingat satu hal sederhana. Hari ini ia akan bertemu orang yang sulit, situasi yang tidak adil, dan hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Bukan untuk pesimis, tetapi untuk menyiapkan batin agar tidak terkejut. Kamu bisa melakukan hal yang sama. Saat bangun pagi, katakan dengan jujur dalam hati, hari ini mungkin tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Kalimat ini sederhana, namun ia melonggarkan tekanan yang sering kita letakkan di awal hari. Latihan berikutnya adalah melatih jarak antara dirimu dan pikiranmu. Pikiran datang dan pergi seperti awan di langit. Namun banyak orang mengira setiap pikiran adalah kebenaran. Stoik tidak menolak pikiran tetapi juga tidak langsung mempercayainya. Ketika pikiran berkata, "Aku gagal," seorang stoik berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini fakta atau hanya penilaian? Di jeda kecil inilah ketenangan mulai tumbuh. Epictetus mengajarkan satu latihan penting, beri label pada pikiran, bukan sebagai musuh tetapi sebagai tamu. Kecemasan sedang datang, amarah sedang muncul, bukan aku cemas, bukan aku marah. Dengan begitu, kamu tidak lagi tenggelam, kamu menjadi pengamat. Latihan ketiga adalah mengingat batas kendali. Setiap kali pikiran terasa penuh, tanyakan satu pertanyaan jujur. Apakah ini berada dalam kendaliku? Jika ya, bertindaklah dengan tenang, jika tidak, lepaskan dengan sadar. Banyak beban mental lahir karena kita menolak menerima apa yang memang tidak bisa kita ubah. Cuaca hari ini, sikap orang lain, masa lalu yang sudah terjadi. Melawan hal-hal ini hanya menambah kelelahan. Latihan keempat adalah melihat segala sesuatu dari jarak yang lebih luas. Para stoik menyebutnya the view from above. Bayangkan dirimu dari kejauhan. Satu manusia kecil di kota kecil, di planet kecil di semesta yang luas. Masalah yang tadi terasa besar perlahan mengecil, bukan karena diremehkan tetapi karena ditempatkan secara proporsional. Tidak semua hal pantas menguras pikiranmu. Tidak semua peristiwa layak menyita kedamaian batinmu. Latihan kelima adalah melatih penerimaan aktif. Penerimaan bukan menyerah. Ia adalah keberanian untuk berkata, ini terjadi, dan aku akan merespons dengan karakter terbaikku. Stoik tidak berkata, aku senang dengan rasa sakit ini. Ia berkata, aku akan tetap bertindak dengan kebajikan meski rasa sakit ini ada. Setiap malam para stoik melakukan refleksi diri. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menyadari. Apa yang tadi mengganggu pikiranku? Di mana aku bereaksi berlebihan? Di mana aku bisa lebih tenang? Refleksi ini bukan penghakiman. Ia adalah latihan kejujuran, dan perlahan dengan latihan yang konsisten, pikiran mulai belajar satu hal penting, bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua pikiran perlu dipercaya, dan tidak semua beban perlu dibawa pulang. Ketenangan bukan hasil dari hidup tanpa masalah, melainkan hasil dari pikiran yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan di titik inilah kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hidup masih sama. Tantangan masih ada, tetapi dadamu terasa lebih lapang, karena pikiran akhirnya belajar untuk tidak terlalu penuh. Dalam hubungan emosional, pikiran jarang tenang. Cinta membuat kita berharap, dan harapan sering berubah menjadi tuntutan. Bukan karena kita jahat, melainkan karena kita takut kehilangan. Seorang stoik memulai dari kesadaran sederhana, bahwa perasaan hadir, tetapi tidak harus memimpin. Ketika seseorang yang kamu cintai tidak merespons pesanmu, pikiran segera bekerja. Ia membangun cerita, aku diabaikan. Aku tidak penting, ada orang lain. Padahal yang benar-benar terjadi hanyalah belum ada balasan. Latihan stoik di sini adalah berhenti sebelum cerita itu berkembang. Kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa faktanya?
Faktanya hanya satu, belum ada respons, sisanya adalah tafsir. Dan tafsir seringkali lebih menyakitkan daripada kenyataan. Dalam hubungan, kita sering ingin mengendalikan perasaan orang lain. Kita ingin dicintai dengan cara tertentu, diperlakukan sesuai harapan kita, dipahami tanpa perlu menjelaskan. Namun Stoik mengingatkan dengan lembut, perasaan orang lain bukan wilayah kendalimu. Yang berada dalam kendalimu adalah caramu mencintai, caramu berbicara, dan caramu menjaga harga diri. Ketika pasanganmu bersikap dingin, pikiran biasanya bereaksi dengan dua cara: mengejar dengan kecemasan atau menjauh dengan kemarahan. Stoik memilih jalan ketiga, tetap tenang dan tetap jujur. Karena memendam hanya menumpuk beban batin. Seorang Stoik berkata dalam hatinya, "Aku akan menyampaikan perasaanku tanpa menuntut. Bukan kamu harus berubah agar aku tenang, melainkan ini yang aku rasakan dan aku bertanggung jawab atas reaksiku." Dalam cinta kita sering mencampur adukkan nilai diri dengan perlakuan orang lain. Ketika dicintai, kita merasa berharga. Ketika diabaikan, kita merasa kecil. Stoik melatih pemisahan ini. Marcus Aurelius mengingatkan, nilai dirimu tidak bertambah saat orang lain memilihmu dan tidak berkurang saat seseorang menjauh. Harga dirimu berasal dari karaktermu, bukan dari validasi. Latihan penting lainnya adalah menerima ketidakkekalan. Tidak semua hubungan bertahan selamanya. Bukan karena gagal, tetapi karena memang waktunya berubah. Mencintai dengan cara Stoik berarti mencintai sepenuhnya tanpa menggenggam berlebihan. Kamu hadir sepenuh hati namun siap menerima. Jika suatu hari harus melepaskan, bukan dengan dingin, melainkan dengan kedewasaan. Ketika hubungan berakhir, pikiran sering ingin mengulang-ulang masa lalu, mencari kesalahan, mencari jawaban yang tak selalu ada. Stoik mengajakmu berhenti di satu titik. Apa yang bisa kupelajari tanpa menyiksa diri? Belajar tanpa menghukum, mengingat tanpa terjebak, melangkah tanpa membenci. Dan di dalam hubungan yang masih berjalan, ketenangan batin justru membuat cinta lebih sehat. Karena kamu tidak lagi mencintai dari kekurangan tetapi dari kelimpahan. Kamu tidak mencengkeram, kamu menemani. Kamu tidak menuntut, kamu memilih. Di titik ini pikiran mulai ringan, cinta tetap ada. Emosi tetap hadir, namun kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya. Karena cinta yang dewasa lahir dari pikiran yang tenang. Dan ketika di tempat kerja, beban jarang datang dari tugas itu sendiri. Yang melelahkan justru pikiran tentang penilaian, tentang posisi, tentang pengakuan. Seorang Stoik masuk ke dunia kerja, bukan dengan ilusi bahwa semuanya adil, tetapi dengan kejernihan bahwa ia tidak membutuhkan dunia untuk berlaku sempurna agar ia bisa bersikap benar. Ketika usahamu tidak dihargai, pikiran segera bereaksi. Aku tidak dianggap, kerjaku sia-sia. Padahal yang terjadi hanyalah satu hal. Hasil belum mendapat pengakuan, sisanya adalah luka ego. Latihan Stoik dimulai dengan memisahkan nilai diri dari hasil eksternal. Kamu tidak bekerja untuk dipuji, kamu bekerja untuk bertindak selaras dengan nilai dan kemampuan terbaikmu. Epictetus mengingatkan, jika tujuanmu adalah kendali atas hasil, kamu akan gelisah. Namun jika tujuanmu adalah kendali atas tindakan, kamu akan tenang. Di pekerjaan, banyak hal tidak berada dalam kendalimu. Keputusan atasan, politik kantor, perubahan arah perusahaan. Melawan semua ini di dalam kepala hanya menambah kebisingan batin. Stoik melatih satu sikap penting, melakukan yang terbaik tanpa melekat pada akibatnya. Ketika rekan kerja bersikap tidak adil, pikiran ingin membalas, ingin membuktikan, ingin menjatuhkan. Namun Stoik bertanya lebih dalam. Respons seperti apa yang mencerminkan karaktermu? Keadilan, ketegasan, dan ketenangan bisa berjalan bersama. Menjadi tenang bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Stoik bukan pasif, ia tegas tanpa meledak. Jika kamu mendapat kritik, latihlah pikiran untuk berhenti sejenak. Apakah kritik itu benar? Jika ya, gunakan untuk tumbuh. Jika tidak, lepaskan tanpa menyimpan dendam. Dua-duanya tidak perlu drama. Marcus Aurelius menulis bahwa penghinaan hanya menyakitimu jika kamu mengizinkannya menguasai pikiranmu. Kata-kata orang lain hanya memiliki kekuatan sejauh kamu memberinya makna.
Dalam pekerjaan, ambisi sering menyamar sebagai kebutuhan. Kita berkata, "Aku harus naik, aku harus lebih unggul." Namun Stoik meluruskan yang perlu bukan selalu naik tetapi lurus. Lurus dalam niat, lurus dalam usaha, lurus dalam cara memperlakukan orang lain. Ketika tekanan meningkat, latihan sederhana bisa dilakukan. Kembalilah ke napas. Bukan sebagai pelarian tetapi sebagai jangkar. Satu napas sadar bisa memutus reaksi berantai pikiran. Setiap hari kerja adalah latihan karakter. Bukan sekadar tempat mencari nafkah, tetapi tempat menguji kesabaran, kerendahan hati, dan keteguhan batin. Dan saat kamu pulang, Stoik mengajarkan satu hal penting. Jangan membawa kantor ke rumah di dalam kepalamu. Apa yang sudah kamu lakukan hari ini cukup untuk hari ini. Pikiran yang tahu kapan berhenti bekerja adalah pikiran yang sehat. Di titik ini kamu mulai menyadari sesuatu yang halus bahwa ketenangan di pekerjaan tidak datang dari kondisi ideal, melainkan dari pikiran yang tidak lagi penuh. Pada akhirnya hidup tidak meminta kita untuk menjadi orang yang tidak pernah terguncang. Hidup hanya meminta kita untuk sadar ketika pikiran mulai berlebihan. Jika ada satu hal yang perlu kamu lakukan mulai hari ini, itu bukan mengubah dunia melainkan merapikan batin. Pertama, berhentilah mempercayai setiap pikiran. Pikiran bukan perintah, ia hanya suara yang lewat. Belajarlah bertanya, ini fakta atau hanya tafsir? Di jeda kecil itu, kamu mengambil kembali kendali. Kedua, latih pemilahan dengan jujur. Apa yang berada dalam kendalimu lakukan sepenuh hati. Apa yang tidak, lepaskan tanpa rasa bersalah. Kamu tidak diciptakan untuk mengatur seluruh semesta. Ketiga, sederhanakan responmu. Tidak semua hal perlu dibalas. Tidak semua perasaan perlu diikuti. Tenang bukan berarti lemah. Tenang berarti memilih dengan sadar. Keempat, bangun kebiasaan refleksi. Bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk memahami diri. Tanyakan setiap malam, di mana pikiranku terlalu penuh hari ini? Dan disitulah pembelajaranmu. Kelima, ingat bahwa hidup ini sementara. Bukan untuk membuatmu takut, melainkan untuk membebaskanmu. Banyak hal yang hari ini terasa berat akan kehilangan maknanya ketika dilihat dari jarak waktu. Dan yang paling penting, berhentilah hidup di dalam kepala terlalu lama. Hadirkan dirimu di napas, di langkah, di tindakan sederhana yang bisa kamu lakukan sekarang. Para Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa badai, mereka hanya mengajarkan cara berdiri tegak di tengah badai tanpa kehilangan diri. Jika hari ini hidup terasa berat, ingatlah dengan lembut. Mungkin bukan hidupmu yang perlu diubah, tetapi cara pikiranmu memegangnya. Ringankan pikiranmu dan hidup akan mengikuti. Sebelum kita berpisah, izinkan aku meninggalkanmu dengan satu keheningan kecil. Tarik napas perlahan dan hembuskan tanpa beban. Ingatlah ini, kamu tidak terlambat, kamu tidak rusak, dan kamu tidak perlu membuktikan apapun untuk berhak merasa tenang. Hidup tidak menuntutmu untuk selalu kuat, hanya untuk tetap sadar ketika pikiran mulai terlalu penuh. Jika hari ini kamu belajar satu hal saja, biarlah itu menjadi ini. Ketenangan adalah pilihan yang dilatih, bukan hadiah dari keadaan. Dan jika suara ini menemanimu, memberimu ruang untuk bernapas, atau sekadar membuatmu merasa tidak sendirian, maka kita sedang berjalan di jalur yang sama. Untuk itu, jika kamu ingin terus belajar menenangkan pikiran, menajamkan kesadaran, dan menjalani hidup dengan cara stoik yang dewasa dan jujur, silakan subscribe channel ini. Bukan untuk mengejar angka, tetapi agar kita bisa bertemu lagi dalam ruang yang lebih sunyi dan percakapan yang lebih bermakna. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jaga pikiranmu, ringankan langkahmu, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.